Baik, perkenalkan nama saya Lucy Ovantri Soleh dengan NIM 23120023. Kali ini saya akan menjelaskan UAS struktur data nomor 3 dengan soal buatlah menu pilihan wajib struk lebih dari 1 untuk mengetahui hasil akademik mahasiswa. Di sini sudah ada programnya. Yang pertama ada include studio.h yang berfungsi sebagai standar input-output, yang fungsi-fungsi yang ada di dalamnya seperti printf, scanf, dan gets. Kemudian include iostream yang berfungsi sebagai standar input-output dengan fungsi yang ada di dalamnya seperti code, chain, dan nl. Kemudian yang ketiga include conio.h yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Salah satu fungsi yang ada di dalamnya yaitu gets. Kemudian ada using namespace std. Using namespace std yang berfungsi untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std, yang dimana jika kita tidak menggunakan using namespace std maka code dan chain tidak dapat terbaca. Selanjutnya ada struct. Di sini saya menggunakan 3 struct sesuai dengan soal bahwa struct harus lebih dari 1. Struct yang pertama saya beri nama LC dengan 2 tipe data yang ada di dalamnya yaitu char dan integer. Yaitu char nama dengan banyak data yang dapat ditampung yaitu 20. Kemudian integer nim. Setelah itu struct yang kedua dengan nama Ovantri yaitu variabel yang ada di dalamnya dengan tipe data integer dan double. Integer berfungsi untuk menampung data berupa angka. Kemudian double yang berfungsi untuk menampung data berupa angka pecahan yang nilai desimalnya 2 kali lebih banyak. Kemudian struct yang ketiga dengan nama Soleh dengan 2 tipe data yang ada di dalamnya yaitu char class dengan panjang data yang dapat ditampung 5. Kemudian integer semester. Struct yang terakhir berfungsi untuk menampung struct yang pertama dan struct yang kedua. Caranya adalah menulis kembali nama struct yang pertama, kemudian memberikan nama baru yaitu bio, kemudian memanggil struct yang kedua dan memberikan nama variabel baru yaitu data. Selanjutnya adalah main yang merupakan fungsi utama dalam C++ yang berfungsi untuk menampung semua data yang akan kita jalankan. Setelah itu Soleh NHS yang berfungsi untuk memanggil kembali semua struct, yaitu struct yang terakhir dengan nama variabel baru yaitu MHS. Setelah itu ada code untuk menampilkan kreasi ketika program dijalankan, yaitu sistem informasi beserta garis-garis dan NL yang berfungsi untuk manipulator yang digunakan untuk melakukan perintah new line atau pindah baris. Setelah itu ada code nama titik koma gets mhs.bio.nama. Gets berfungsi untuk
menerima masukan yang khusus untuk tipe data string tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Kemudian mhs_bio.nama artinya memanggil struk yang terakhir yang telah diberi nama baru, yaitu mhs, yang menampung struk pertama yang telah kita beri nama variabel baru, yaitu bio. Kemudian dot nama variabel yang ingin dipanggil, yaitu nama. Selanjutnya adalah nim titik koma cin mhs.bio.nim yang berfungsi untuk menerima inputan ketika program dijalankan berupa mhs.bio.nim, artinya memanggil struk yang terakhir dengan nama struk pertama yang baru, yaitu bio, dan nama variabel yang ingin dipanggil, yaitu nim. Selanjutnya kelas, yaitu mhs, cin mhs.kelas, artinya kita memanggil struk yang terakhir dengan nama variabel yang ada di dalamnya, yaitu kelas dan juga semester. Selanjutnya adalah code untuk menampilkan menu pilihan mata kuliah yang ingin dipilih. Setelah itu, kita akan memasukkan nomor mata kuliah yang ingin dilihat nilai akhir dan bobot nilainya, yaitu kita masukkan perintah cin mhs.data.nomor mata kuliah. Setelah itu, masukkan nilai akhir cin mhs.data.nilai akhir atau NaKh. Selanjutnya adalah char grade yang berfungsi untuk menampung tipe data berupa huruf, yang dimana fungsinya di sini untuk menampung bobot nilai dari A sampai E. Dan di sini ada fungsi if yang pertama, yaitu jika nilai akhir yang kita masukkan di sini kurang dari 59, maka bobot nilai atau grade adalah E. Begitu juga dengan else if yang berikut, ketika nilai akhir yang dimasukkan kurang dari 69, maka grade-nya adalah D yang akan ditampilkan. Kemudian nilai akhir kurang dari 79, maka grade-nya adalah C. Dan nilai akhir kurang dari 89, maka grade-nya adalah B. Dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka grade-nya adalah A. Selanjutnya, ketika kita masukkan nomor mata kuliah 1, maka akan ditampilkan mata kuliah yang pertama, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian mhs.data.nilai akhir, kita akan ditampilkan nilai akhir yang kita masukkan. Kemudian grade yang ditampilkan berdasarkan nilai akhir yang dimasukkan. Begitu juga dengan pilihan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita akan menguji coba apakah programnya error atau tidak. Karena programnya tidak error, langsung kita jalankan.
Selanjutnya kita akan mencoba programnya error atau tidak. Kita compile dan tidak ditemukan error, kemudian kita akan menguji coba program yang kita buat. Di sini outputnya telah ditampilkan sistem informasi manajemen akademik, dan kita telah diperintahkan untuk menampilkan nama. Kita masukkan nama, kemudian enter name, enter lagi kelas A semester 2, dan akan muncul tampilan menu pilihan mata kuliah yang ingin kita lihat grade-nya. Misalnya kita pilih misalnya nomor 1, nomor mata kuliah, enter, nilai akhir misalnya 80, kemudian kita enter, maka akan muncul nilai akademik Anda dengan nomor 1, kode mata kuliah 2310102, dengan nama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, jumlah SKS 2, nilai akhir 80 dengan grade B. Kita uji coba yang kedua. Kita masukkan nama, name, kelas, semester, dan masukkan nomor mata kuliah misalnya 9, enter, nilai akhir misalnya 90, kemudian kita enter, maka kita akan memperoleh nilai akademik dengan nomor mata kuliah 9 sesuai dengan tampilan di atas, kode MK juga sesuai, nama mata kuliah juga sesuai, dan jumlah SKS juga sesuai, nilai akhir berdasarkan yang kita inputkan tadi dengan grade A seperti yang telah kita tampilkan di sini. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.